Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Apriani Cicaina dari kelas Matematika B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang dijadikan bahan UAS. Yang pertama, peran guru dalam kegiatan belajar mengajar. Peran guru dalam kegiatan mengajar ini berusaha memendekkan ilmu pengetahuan yang guru ketahui kepada peserta didik. Pengetahuan yang lebih luas lagi yang guru miliki, atau ketika apa yang akan dipersiapkan guru bahwa hari ini dia akan mengajar, jadi metode-metode apa yang akan diajarkan kepada peserta didik, guru harus bisa menjelaskannya dengan baik. Guru sangat berperan penting dalam memajukan suatu bangsa. Ada ahli yang mengatakan bahwa ada ahli yang menemukan beberapa peran guru. Yang pertama itu pengajar, pendidik, dan pembimbing. Pengajar yaitu guru mengajarkan sesuatu yang baik, materi yang peserta didik belum ketahui. Yang kedua, pendidik. Guru harus bisa mendidik peserta didik supaya lebih disiplin, seperti disiplin dengan waktu. Mungkin yang ikut pembimbing, guru harus bisa membimbing peserta didik agar bisa fokus pada bangku pendidikan. Ada beberapa peran guru. Yang pertama, korektor. Guru harus bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Guru harus bisa memahami kondisi peserta didik, apakah kondisinya mendukung atau tidak. Guru juga tidak harus memperhatikan murid hanya di sekolah saja, tapi di luar, di lingkungan masyarakat. Yang berikut, inspirator. Guru harus memiliki ilham yang baik untuk kemajuan belajar peserta didik. Guru harus bisa memberikan contoh cara belajar yang baik kepada peserta didik. Yang ketiga, informator. Guru harus bisa memberikan informasi tentang teknologi yang semakin canggih atau pengetahuan umum lainnya, seperti yang misalnya yang mengenai negara-negara lain atau tentang sejarah. Yang berikut, organisator. Guru harus pandai berorganisasi dalam kelas. Contohnya, ketika murid sedang berdiskusi, guru harus bisa terlibat dalam diskusi tersebut. Apabila peserta didik tidak mengerti satu hal, guru bisa bantu menjelaskan apa yang peserta didik tidak mengerti. Yang berikut, motivator. Guru harus bisa memotivasi peserta didik agar semangat belajar peserta didik dalam diri itu ada. Guru juga harus pandai menciptakan, memberikan motivasi yang baru kepada peserta didik, karena kedepannya itu yang pastinya dunia ini atau dalam dunia pendidikan akan semakin keras. Jadi guru harus bisa memberikan penguatan dalam diri peserta didik. Yang berikut, inisiator. Guru harus bisa memberikan ide-ide cemerlang kepada peserta didik, menciptakan ide-ide baru. Yang berikut, fasilitator. Guru harus memberikan fasilitas yang mendukung peserta didik supaya proses belajar mengajar itu tidak canggung. Yang berikut, pembimbing. Guru harus membimbing anak didik menjadi manusia dewasa dalam arti peserta didik berpikir bagaimana caranya supaya ia lebih fokus lagi pada dunia pendidikan. Bagaimana fokus pada apa yang ia jadikan tujuan, makanya ia masuk dalam dunia pendidikan. Yang berikut, pengenalan kelas. Guru harus bisa
mengelola kelas dengan baik. Yang berikut, evaluator. Guru dituntut menjadi seorang evaluator yang baik, itu jujur, memberikan penilaian kepada anak didik, memberikan penilaian yang baik dan tidak baik. Yang kedua, menjadi guru yang menyenangkan. Menjadi guru yang menyenangkan itu memang tidak mudah atau lumrah. Tapi sebagai guru harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, suasana yang tidak membuat peserta didik bosan dalam proses belajar mengajar. Guru harus bisa memberikan suasana kelas, suasana belajar mengajar yang efektif, dinamis, seperti itu. Lumrah itu kalau kita sebagai seorang guru yang normal harus bisa menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dari sebelumnya. Ada sifat-sifat guru. Yang pertama, ikhlas. Guru harus ikhlas dalam memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Yang berikut, jujur. Guru harus jujur kepada peserta didik. Apa yang ia jelaskan kepada peserta didik, ia sudah mengerti duluan. Jadi ketika ia memberikan informasi atau materi-materi baru kepada peserta didik, ia juga harus sudah mengerti, sudah tahu. Jadi tidak harus, apabila guru tidak mengerti sesuatu hal, dia menjelaskan tapi ia sendiri belum mengerti, belum bisa paham. Yang ketiga, berjalan-jalan. Guru harus menguasai kelas. Berarti berjalan-jalan artinya guru sedikit berjalan di samping peserta didik supaya bisa mengetahui bagaimana proses peserta didik dalam kelas. Apakah ada yang aktif dalam menerima materi atau tidak, atau ada yang hanya bermain-bermain saja. Yang berikut, adil dan egaliter. Adil dan egaliter maksudnya adil, tidak pilih kasih dalam memberikan penilaian mengenai hasil ulangan, atau harus adil dalam ketika ada mahasiswa yang bermasalah, tidak menyalahkan satu orang, membenarkan satu orang, seperti itu. Yang berikut, akhlak mulia. Guru harus mempunyai omongan yang baik. Ia tidak boleh memberikan ucapan atau omongan-omongan yang membuat peserta didik itu menjadi lemah dan menjadi tidak bergairah dalam belajar. Yang berikut, tawadu. Tawadu itu sikap guru kepada peserta didik. Ia harus menunjukkan sikap yang baik kepada peserta didik supaya peserta didik juga bisa ikut contoh kepada guru. Yang berikut, berani. Guru harus bisa berani bertanggung jawab dalam memberikan informasi atau materi atau metode-metode yang akan diajarkan kepada peserta didik. Jiwa humor yang sehat, yaitu guru harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kelas, dalam proses belajar mengajar yang akan terjadi. Yang berikut, menjaga lisan atau menjaga omongan. Guru harus bisa menjaga omongan, tidak harus mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata kotor, atau kata-kata yang bisa menyinggung perasaan peserta didik. Yang berikut, sinergi atau bermusyawarah. Artinya di sini guru harus bisa bermusyawarah dengan baik dengan peserta didik dalam kelas maupun di dalam luar kelas. Yang berikut, yang ketiga, guru dan kemajuan suatu bangsa. Sejatinya, salah satu tolak ukur kemajuan sebuah bangsa yakni pendidikan. Artinya, pendidikan itu kebutuhan dasar bagi anak-anak zaman sekarang. Apalagi pendidikan itu sangat penting bagi kita semua. Karena dalam pendidikan itu kita akan mengetahui banyak hal. Apa yang kita tidak ketahui di luar, kita bisa ketahui dan kita bisa dapat di dalam pendidikan. Maju tidaknya suatu bangsa itu tergantung pada
pendidikan atau fasilitas-fasilitas yang ada dalam pendidikan. Kalaupun fasilitasnya tidak bagus, berarti pendidikannya atau proses belajar mengajarnya juga kurang efektif. Seperti itu. Pendidikan itu tidak memilih kasih, tidak berpihak pada yang kaya atau miskin, tapi pendidikan itu merata. Ada yang miskin, ada yang kaya, berbeda agama, berbeda suku. Jadi pendidikan itu kita bersatu, bukan membeda-bedakan dalam kegiatan belajar mengajar. Pendidikan itu seperti pendidikan itu pengetahuan yang akan membawa kita maju ke depannya, supaya kita tuh lebih bisa lagi ke depannya ketika kita bisa menghadapi kerasnya dunia sekarang. Seperti itu. Yang berikut 3 alasan mendasar kebutuhan bagi semua orang. Yang pertama, pendidikan melibatkan sosok manusia yang senantiasa dinamis, yang aktif. Yang kedua, inovasi pendidikan akibat perkembangan sains dan teknologi yang canggih, pengetahuan yang lebih luas lagi. Yang ketiga, tuntutan globalisasi yang meliburkan sekat-sekat agama, ras, budaya, dan falsafah bangsa. Pendidikan sepanjang hayat merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban setiap individu. Maksudnya kebutuhan. Kita sebagai manusia, sebagai individu, kita membutuhkan pendidikan supaya kita tidak dibodohi. Kita pergi kemana-mana, kita tidak dibohongi, seperti itu. Yang kedua, hak untuk semua orang. Pendidikan itu semua orang berhak terlibat. Yang ketiga, tanggung jawab pemerintah. Pendidikan, ya memang pemerintah yang bertanggung jawab dalam sekolah atau fasilitas-fasilitas yang akan mendukung proses belajar mengajar. Yang berikut, pembukaan akses berupa jalur dan jenjang. Jalur dan jenjang berarti menuju ke sesuatu yang lebih baik lagi. Yang berikut, membuka peluang menempuh pendidikan. Guru harus bisa memberikan peluang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Berikut, memiliki orientasi pada pemikiran serta pemahaman dan membentuk masyarakat global. Globalisasi pendidikan merupakan infrastruktur pembangunan masyarakat dunia. 4 aspek penting dalam globalisasi yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi sendiri memiliki dampak negatif yang antara lain. Yang pertama, dapat melunturkan identitas suatu bangsa. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan wawasan Nusantara. Yang ketiga, kurangnya eksistensi terhadap budaya etnik. Demikian penjelasan saya untuk mata kuliah profesi keguruan. Maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak baik. Sekian dan terima kasih.